Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Ina ya. Pada kesempatan kali ini aku akan membuat rangkaian starting delta motor 3 fasa menggunakan aplikasi CAT Simulator. Oke, yang pertama kita buka dulu aplikasi CAT Simulatornya, kemudian kita buat project baru. Nah, di sini biasanya kalau kita membuat project baru, ini halamannya kosong seperti ini. Nah, kemudian di sini ada banyak sekali tools-tools yang bisa kita gunakan untuk membuat simulasi rangkaian elektrik. Oke. Jadi, pada rangkaian starting delta ini membutuhkan beberapa komponen seperti MCB, kemudian kontaktor utama, kontaktor star maupun delta. Kemudian beban yang kita pakai di sini adalah motor 3 fasa. Nah, oke, lanjut aja. Yang pertama adalah powernya dulu ya. Ini powernya pakai yang 1, 2, 3, 4. Oke, ini kita rotate aja supaya dia seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan komponen lain di sini. Ada MCB, kemudian kontak-kontak main dan juga star delta. Oke. Untuk MCB, nah kita pakai ini. Sini kita pakai yang 3 jalur kabel. Oke, di sini klik. Oke. Sebaiknya ini nggak terlalu dekat biar muat dan tidak terlalu jauh juga. Oke, selanjutnya kita masukkan kontaktor ya. Di sini kita pakai yang 3 jalur juga. Kita buat 3 ya, jadi kontak yang utama, kemudian kontak delta dan juga star. Ya, selanjutnya tambahkan beban motor. Oke, kita cari dulu motor listrik 3 fasa nih. Ini ya teman-teman, lanjut aja kita taruh di sini. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi. Jadi, dalam rangkaian starting delta itu ada 2 ya. Yang pertama di bagian kiri sebagai power circuit dan sebelah kanan sebagai control circuit. Kayak gitu. Jadi ini yang bagian power circuitnya seperti ini. Nanti tinggal kita hubungkan saja wiringnya, kemudian kita akan membuat control circuit. Oke, jadi kita butuh MCB lagi, which is ini 1 aja. Oke, kita pasangin di sini. Kita estimasi sendiri kira-kira dia muat atau enggak kayak gitu. Terus di sini ada tambahin switch. Jadi kita butuh 2 switch stop maupun switch start. Nah, di sini klik aja. Jadi stop itu harus dipasang setelah MCB dan sebelum rangkaian kontaktor gitu. Jadi kita cari yang stop. Stopnya seperti biasa kita pakai switch yang normally close. Langsung aja kita sesuaikan di sini. Nah, kemudian kita pakai normally open untuk switch startnya. Bedakan ya star dengan start. Jadi star itu rangkaian starting delta, sedangkan start itu adalah switch untuk menyalakan sistem. Oke. Nah, di sini ada kita tambahin juga yaitu beban. Jadi beban yang bulat. Ada beban lampu, terus juga ada beban yang kotak. Nah, ini beban ya. Nih, pilot sinyal. Yang pertama ada pilot sinyal, kita taruh di sini saja, disesuaikan aja sama kebutuhan. Kemudian di sini ada beban yang kotak atau coil sinyal. Nah, di sini kita sebutnya sebagai coil sinyal ya di software Simulink. I'm sorry. Oke, ini ternyata harus kita pencet lagi yang di sini karena ada beberapa tipe. Langsung kita sesuaikan aja, kita luruskan kayak gitu. Nah, terus kita butuh timer. Jadi konsep dari prinsip kerja rangkaian starting delta itu kita butuh timer untuk memberikan jarak. Jadi ketika sistem itu nyala dan rangkaian startnya itu aktif, maka timer itu akan berfungsi sebagai jeda. Misalkan timernya itu 5 sekon. Nah, jadi selama 5 sekon itulah jeda
ke rangkaian selanjutnya, yaitu rangkaian delta. Oke, kita butuh timer yang ini, timer connection timer. Nah, di sini kita pasin aja kayak gitu ya. Oke. Setelah itu kita butuh lagi nih pilot sinyal dan juga coil sinyal. Ini pilot sinyalnya. Selanjutnya kita juga butuh ini kontak lagi. Kita butuh di sini normally open. Selanjutnya kita butuh yang ini normally open yang bentuknya seperti ini. Ini sepertinya terbalik, jadi kita beban yang kotak ini, coil yang kotak, sorry, jadi taruh di sini, terus yang bulat ini pilot sinyalnya kita taruh di sebelah kanan kayak gitu. Normally close, jangan lupa ditaruh di sini juga. Oke, kurang lebih seperti ini komponen-komponen penyusun dari rangkaian starting delta. Nah, seperti ini. Sorry, ini adalah normally close ya harusnya. Kita cari nih, ini normally close. Oke, kita pasin aja gitu. Nah, selanjutnya saatnya untuk wiring. Jadi di sini ada yang pertama kita protection wire. Ini kita sambungin aja ke bagian power yang protectionnya. Lanjut. Kemudian ini netral, kita sambungkan ke kabel netral. Selanjutnya ini ada kabel warna, jadi aku mau beri warna dia hitam, kuning, dan merah. Nah, yang pertama ada hitam dulu. Oke, hitam. Terus di tengah-tengah, kalau kita mau ganti warna kabel tinggal pencet ini aja. Di sebelah pojok kanannya ada warna-warnanya gitu. Sebenarnya kalau misalkan sama semua hitam ya no problem, cuman kan buat mempermudah aja. Daripada hitam semua jadi bingung untuk wiringnya, lebih baik kita bedakan aja warnanya kayak gitu. Terus yang ini kontak MCB yang pertama ini kita sambungkan ke L1, kemudian kita sambungin lagi ke sini, terus juga kita sambungin lagi ke motor. Kan di motor itu ada 3 ya, ada motor 3 fase itu ada 3, UV sama W. Nah, ini disesuaikan aja. Kemudian
bagian yang ini kita sambungkan ke ini, ke bagian kontak delta. Nanti kita ganti namanya. Set. Oke. Selanjutnya ini mungkin di zoom aja deh biar gampang. Selanjutnya yang ini disambungin ke sini. Kita harus measure bahwasannya kabel-kabelnya sudah terhubung dengan sempurna, karena rentan sekali terjadi lost connection pas dia di running, jadinya kita kebingungan kayak gitu. Ini yang salah yang mana konfigurasinya, padahal dari kabelnya kayak gitu. Seperti biasa, ini disambungin ke sini, terus di sini kita sambungin lagi di sini. Ini agak tricky. Terus ini jangan lupa disambungin ke satu lagi yang warna hitam. Ingat yang ini, yang color wire. Warna hitam. Sini untuk startnya, untuk wiringnya itu kayak gini. Sama ini juga disambungin sesuai dengan warna kabel. Jadi ini hitam ketemu hitam, terus warna kuning ketemu kuning, dan merah ketemu merah kayak gitu ya. Ini kita harus make sure lagi ini bener nggak konfigurasinya kayak gitu. Nah, untuk bagian ini kontrol sirkuitnya mau kasih warna merah semua, sama untuk netralnya warna biru. Terus ini terhubung sama ini. Jangan lupa ini disambungin ke sini, terus kita sambungkan masing-masing ini ke sini.
ini bisa digeser sedikit biar sebenarnya ini kayak terlalu mepet sih. Oke, ini bisa dirapiin aja kayak gitu. Ini sini aja terus. Nah, sekarang bagian bawah dari masing-masing output si control circuit nih kita kasih kabel netral. Oke, kita harus make sure dia benar-benar terkonfigurasi dengan baik ya. Jangan sampai ada yang nggak terhubung karena bisa fatal. Jadilah rangkaiannya seperti ini. Kemudian kita beri masing-masing komponen, jadi MCB-nya kita kasih nama MCB. Kita sesuaiin aja namanya. Dan harus sama antara si control circuit dan juga power circuit gitu namanya. Nah, di sini main sebagai kontak utama, terus sini ada delta, terus ada star, delta. Nah, di sini ada star. Nah, di sini kontak stop. Enter aja. Terus di sini ada MCB. Nah, di sini ada startnya, start bukan start. Nah, terus di sini ada kontak main. Di sini ada kontak main juga. Nah, di sini ada main. Di sini ada time. Ini ada delta, hasil rangkaian deltanya. Ini ada timer. Sini ada timer. Sini ada si deltanya. Delta, terus di sini ada star. Jadi dia terbalik. Sini ada star. Main. Sini ada pilot indication untuk mengindikasikan bahwa misalkan sistemnya itu berhenti kayak gitu. Terus di sini jangan lupa kita kasih netral ya, sambungan netral sini. Dah. Nah, supaya lebih paten aja konfigurasinya, biasanya aku tuh memperbesar ukuran kabelnya kayak gitu biar dia lebih
afdol aja kayak gitu. Kira-kira yang sudah perfect. Kemudian di sini bisa kita lihat seluruh kabelnya sudah diubah ukurannya menjadi 4, kemudian sudah rapih sekali ya. Nah, saatnya kita simulasikan. Untuk mensimulasikannya kita klik ini. Oke, kita akan hidupkan. Nah, jadi di sini kan ada beberapa komponen seperti MCB, kemudian kontak main, delta, star. Nah, di sini ada switch stop untuk mematikan, switch start untuk menyala, kemudian ada pilot indication seperti ini ya. Nah, coba kita hubungkan dulu si MCB-nya dengan arus. Nah, di sini kita akan membuat. Oke, pertama kita lakukan pengaturan di timernya dulu. Di sini timernya aku mau mengatur sebanyak 7 detik. Oke, klik OK. Selanjutnya, kita simulasikan kembali. Nah, seperti ini tampilannya. Kita hubungkan MCB. Oke. Jadi, ketika ini aktif sistemnya dilakukan simulasi, maka MCB-nya ini kan kita aktifkan. Arus mengalir ke sini, kemudian mengalir ke lilitan startnya ini nyala. Nah, kita coba hidupkan. Jadi, ketika tombol start ditekan, maka arus akan mengalir ke rangkaian start, kemudian motor menyala beberapa detik ya, sesuai dengan timer tadi kan kita aturnya 7 detik. Nah, setelah 7 detik berlangsung, itu arusnya akan mengalir ke rangkaian delta, ke lilitan si deltanya ini. Oke, kita ulangin lagi simulasinya. Nah, kita aktifkan dulu si MCB. Nah, ketika tombol start dinyalakan, maka motor akan menyala. Nah, di sini ada timer selama 7 detik. Nah, yang tadinya rangkaian itu berada di posisi start, arusnya mengalir ke lilitan start, maka setelah 7 detik akan mengalir ke lilitan delta. Nah, seperti itu. Ketika kita tekan tombol stop, maka sistem atau arus listriknya tidak lagi mengalir ke sistem, sehingga rangkaiannya itu mati. Kerjanya itu mati, sehingga di sini ada indikasi bahwasannya dia mati. Oke, jadi rangkaian starting delta itu dibutuhkan oleh industri, jadi untuk mencegah terjadinya overload atau lonjakan arus listrik. Nah, jadi dengan adanya rangkaian start delta ini, arus akan dibagi menjadi 2. Ya, jadi yang seharusnya normalnya jika hanya menggunakan delta itu full akan mengalir ke delta, namun ini akan terbagi dulu ke star, kemudian dibagi, setelah itu dia mengalir ke delta. Jadi si star ini dia hanya berlaku untuk menyalakan motor secara perlahan, kemudian dialirkan ke delta. Kenapa harus dialirkan ke delta? Karena delta inilah yang nantinya akan mengangkat beban kayak gitu, karena si startnya ini kan arusnya kecil, jadi dia nggak kuat untuk mengangkat beban berat, jadi dialirkanlah ke delta supaya dia mampu mengangkat beban berat seperti itu. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Oh ya, satu lagi, MCB di sini penting. Kenapa? Karena dia berfungsi untuk sebagai proteksi untuk mencegah terjadinya overload. Jadi ketika tidak ada rangkaian star, itu biasanya bisa aja berpotensi untuk terjadinya lonjakan arus listrik atau overload, sehingga menyebabkan MCB itu trip. Nah, jadi ketika MCB trip, maka otomatis sistem itu mati. Dan di industri sendiri, kalau terjadi trip itu akan mengganggu operasional produksi seperti itu. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.